Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi sudah memasuki bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan 1443 Hijriah. Tahun 2022 Miladiyah kali ini. Sudah dekat, namun kadang-kadang hati kita juga yo urung siap. Ilmune kadang-kadang ya wis lali. Kita ini diberi ilmu cepat lupanya apa cepat ingatnya? Cepat hilangi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk supaya ilmu kita tidak cepat hilang, kita tetap mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka hafalkanlah sebuah doa. Doa itu ada di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8. Mari kita lantunkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Langsung dimulai yang 3. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mboten hafal mungkin dengan goleki teng surah Ali Imran ayat yang ke-8. Ayat ini mengandung makna yang pertama, Rabbana wa Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah rahmah dari sisimu untuk kami. Innaka antal wahhab, sungguh zat yang memberikan karunia, rahmah dan keberkahan kepada kami. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kita ini banyak penggodanya. Di antaranya adalah yaitu iblis atau syaitan yang telah bersumpah hendak menyesatkan kita. Ade niku nek nang masjid dikandani metu lagi mancik sandal wis lali. Kenapa? Itu salah satu godaan iblis. Belum lagi kita digoda oleh namanya nafsu kita. Kita inginnya banyak ilmu. Ilmunya selalu meresap di dalam hati dan berbuah amal-amal yang saleh. Namun kadang-kadang keinginan kita tiba-tiba berubah. Semula saat di majelis ilmi kita sangat semangat, sangat ingin untuk mengamalkan ilmu, tapi tiba-tiba mbasan metu wis digoda oleh keinginan-keinginan. Akhirnya kita tak lagi mengamalkan ilmu. Belum lagi kita digoda oleh syahwat kita. Nah, napa syahwat niku? Yang kesukaan-kesukaan biologis. Makan, minum, turu, syahwat seksual dan sebagainya. Kadang-kadang juga menunda, bahkan akhirnya melalaikan, bahkan tak mengerjakan sama sekali. Belum lagi di belakang kita ada dunia dengan segala keindahannya yang merupakan dikatakan mataul ghurur, kenikmatan yang menipu. Kadang-kadang juga membuat kita lupa. Belum lagi kita ada istri, ada anak yang belum kita sudah dilupakan oleh mereka semuanya. Ingin mengerjakan satu kebaikan, kita enggak jadi karena ketungkul karo kesibukane mbok wedok karo anak-anak. Belum lagi ternyata semua anggota badan itu seperti punya roh masing-masing. Mata,
Itu juga seperti punya nyawa sendiri. Ketika kita ini sudah punya ilmunya, tiba-tiba ada cewek cantik lewat, nah kita kemudian segera melihatnya. Telinga itu kan, kita sudah sepertinya mendengarkan nasihat-nasihat, tapi ketika ada suara-suara yang buruk, segera kita memperdengarkannya. Tangan, kaki, semuanya punya potensi. Makanya doa tadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak godaan-godaan kiwa tengen ngarep mburi bahkan dhuwur ngesor. Setelah kita dapatkan petunjuk agar kita segera mengamalkan dan tidak dilalaikan oleh semua tadi. Itu ngene dihafal ketenanan. Jangan engkau palingkan kami dari petunjuk yang sudah engkau berikan kepada kami. Kami sudah ngerti kalau sesat itu adalah keburukan, menyimpang itu adalah kerugian, memperlambat-lambat beramal adalah juga kerugian, apalagi kita tidak sama sekali mengerjakannya, maka sungguh kita menjadi kecelakaan. Maka ya Allah, jangan kau palingkan hati kami dari petunjuk itu, tapi tetapkanlah kami dalam petunjuk itu, dan karuniakanlah kepada kami ya Allah apa? Rahmah. Wujudnya apa? Kekuatan. Wujudnya apa? Daya tahan yang kuat, semangat yang tinggi untuk tetap selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa istiqomah di jalan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak tergoda berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita ini hidupnya merugi. Kenapa? Banyak nyimpangnya daripada lurusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang udah punya makna apa? Bahwa tidak ada jalan yang lurus yang melebihi lurusnya syariat atau petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada di luar daripada Al-Quran dan Sunnah kecuali kesesatan. Artinya apa? Kesesatan, penyimpangan itu banyak di luar sana. Sementara petunjuk yang benar cuma Quran dan Sunnah. Segala yang menyimpang dari situ maka bukanlah lagi kebenaran. Maka selama kita menggantungkan pada Al-Quran dan Sunnah, kalau sesuatu itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, monggo silakan. Contoh, kita ini sudah punya niat, nanti setelah sholat subuh saya akan tilawatil Quran. Ternyata tiba-tiba kita ditelepon oleh keluarga kita, pulang ke rumah desa sana karena dulur ono sing sedo. Nah, berarti itu karena kepentingan takziah, kepentingan yang disunnahkan oleh agama. Atau kita sudah punya niat mau baca Quran, tiba-tiba tonggone loro, kon ngeterke yang rumah sakit, selesai di mobil mengawake dhewe, sing iso nyopir ya mengawake dhewe. Kok jelas beda nek ade iki wis arepe maca Quran tiba-tiba koncone mancing ngampiri. Nah, wong rada awan sithik ya ora apa-apa. Nang wis ngampiri wis nang ngarep omah lumpuh ngenteni metune awake dhewe. Iki jenenge godaan. Kalau kita punika donga tadi supaya kita tetap istiqomah dalam ketaatan dan dijauhkan dari godaan-godaan. Muga-muga koncone mancing tekone jam 09.00 wae. Urusan-urusan liyane muga-muga tekone luwih keri, biar aku selalu bisa melaksanakan istiqomah. Biar aku setelah subuh bisa tilawah, bisa zikir pagi dan petang begitu. Nah, ini tidak mudah bagi orang yang tidak Allah mudahkan, tapi mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Dan kemudian tak datang begitu saja. Alias kita dibayar bukan karena pekerjaan yang cuma-cuma, tentu karena kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan oleh Allah. Makanya salah satu senjata untuk mudah niku napa? Ajeg ndonga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Ada lagi doa yang mirip dan juga disunahkan untuk pertanyaan yang sama. Apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Apa terang niki? Pun. Itu nek kita terus itu. Jangan terus Allahumma ya Allah muqallibal qulub, zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinik, di atas petunjuk agamamu. Jangan sampai kita setelah mendapatkan ilmu, mendapatkan petunjuk, mendapatkan nasihat, mendapatkan pencerahan, pertama lupa, kedua tidak lupa, tapi kita kemudian menyibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Kita tidak lupa dan tidak sibuk, tapi kita malas. Ini penyakit namanya malas. Terus ngerti yang ngadzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kudune ndang siap-siap kalau orang beriman hatinya bergetar ketika mendengar panggilan salat. Namun kadang-kadang malas. Keingatlah wong sing kon salat aras-arasen males, randang cekak-cekak mangkat, ajek neng guri, mesti masbuk kok mendino. Iso kena ayat. Fa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sipate wong munafik niku nek kon salat aras-arasen, randang cekak-ceket mengka-mengko wae, akhire telat. Turut telate ora arang-arang tapi ajek. Hati-hati. Orang beribadah itu bisa dihilangkan semangatnya karena kemalasan. Maka jangan sampai kemudian kita saat merasakan malas itu kita ikuti. Sebenarnya ulama mengatakan, ketahuilah bahwa saat males-malesnya awake dhewe itulah saat pahala paling gede. Karena siapa yang bisa memerangi rasa malasnya, memerangi rasa kantuknya, memerangi rasa dinginnya, itu kan. Lawang kita sudah mendengar salasu kafarat, ada 3 perkara yang bisa namanya menghapuskan dosa. Apa diantaranya? Isbaghul wudu fil makarih. Engkau sempurnakan wudu meskipun engkau itu dalam keadaan dingin dan kamu tidak suka. Tapi nek jenengan tuh gelem wudu meskipun dalam keadaan dingin, gitu. Terus kemudian jenengan tindak nang masjid, mangkate wis ngapura dosa, mulai ya ngapura dosa, bahkan juga ngangkat derajat, mangkat mulai ngilangi dosa, mangkat mulai ya ngangkat derajat awake dhewe. Nah, kemudian juga kita semuanya tidak akan kehilangan keuntungan sama sekali kalau kita selalu menjaga dengan sebaik-baiknya. Namun kadang-kadang ada niku nek pas lagi semangat, nek lagi down, orang dia semangat. Ini namanya kita nih basa Jepangnya molah malih. Manin dungo tadi. Kembali kita berdoa, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, janganlah engkau palingkan hati kami dari petunjukmu, tapi tetapkanlah kami ini di dalam petunjukmu. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu yang berbahagia, memang ibadah ketaatan kepada Allah, menetapi aturan Allah itu bayarannya durung sakniki. Kejaba mung sithik. Sithik wujudé napa? Sehate panjenengan niku termasuk bagian daripada pahalanya Allah. Rezekine panjenengan sing halal termasuk bagian rezekinya Allah. Jenengan iso ngantuk nek pengajian ngeten iki, bagian juga daripada rezekinya Allah. Kemudian jenengan dijauhkan dari segala macam fitnah, segala macam musibah, segala bala fitnah, itu sudah termasuk bagian daripada pahala di dunia.
Tapi nanti setelah kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan pahala yang sempurna. Dan ingat, yang berbahagia, ketika orang itu sampai surga, nah, mereka akan mengatakan, sungguh satu tempat yang kecil mung cukup ngendelehke pecut neng surga itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Jadi bagian surga itu yang dikatakan tempat mung sak ombone ngendelehke pecut, rata pecut gede nih, oleh sak meja, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya kalau kita sampai terhalang dari surga, sungguh amatlah kita ini merugi. Dan beruntunglah orang-orang bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ning ya butuh kesabaran, istiqamah, sing ngajek ora mung dong-dongan. Nak dong semangat, nak dong meletup. Nah, makanya yang penting itu adalah kita ini tidak menjadi orang-orang yang kemudian kehilangan keutamaan, keberkahan dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang bersungguh-sungguh mbuh dengan doa, ikhtiar kita, Allah akan berikan kemudahan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, akan kami tunjukkan pada mereka jalan kami itu. Alas apa? Akan aku tolong. Jadi agar kita mendapat pertolongan Allah, selain berdoa, ya kita yo ngecake isine donga kuwi. Nek wis duwe ilmu lan duwe pengertian, duwe pengalaman, ayo kita kemudian jaga dengan sebaik-baiknya agar kita selalu diberi oleh Allah kemudahan, diberi oleh Allah bimbingan. Mane wong sing ajek salat tahajud, niku ya alhamdulillah jame mesti ajek tangine. Alarm rong muni kadang-kadang wonge wis tangi ana ajek. Tapi nek orang duwe niat, orang duwe keinginan, orang duwe namanya semangat untuk beribadah, wong wis digugah ya sik turu meneh. Itulah makanya doa tadi supaya diamalkan oleh kita semuanya. Paling tidaklah kita ucapkan setiap ba'da sholat atau setelah kita ini mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajaran, kula jenengan selalu mengamalkannya. Engko saurunge mulih kita bareng-bareng kita baleni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Semoga hafal.